Halo teman-teman ASBWI semuanya, balik lagi kita di Besti. Besti hari Jumat tanggal 15 ini kita akan mengundang dua pelatih sepak bola wanita. Sebelumnya juga aku mau ngucapin selamat hari pelatih untuk seluruh pelatih sepak bola wanita Indonesia. Nah, bestinya ini aku sama pelatih dari Arema FC Women dan juga Putri Mataram Sleman, yaitu Coach Sri Hastuti dan Coach Nabila. Sebentar ya, aku invite dulu. Kalau ada yang mau nanya-nanya, misalnya gimana latihannya Putri Mataram atau gimana latihannya Arema itu, atau mau join di tim mereka, tanya aja. Nanti aku tanyain ke coachnya. Sebentar ya guys, aku invite dulu. Kalau ada yang mau nanya yang lain juga nggak apa-apa, ntar aku bantu tanya ke coach masing-masing. Sebentar. Ibu NF nggak ada, Mbak. Halo coach. Halo Mbak, selamat siang. Ya, bentar. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini aku sambil nunggu coach Nabilah dari Arema ya Bu, bentar ya. Ya, ya nggak apa-apa. Sebentar ya guys ya, sambil aku cari. Aku invite dulu sebentar. Udah, coach Kastuti ini biar akrabnya manggil apa nih? Itu, Coach Itut. itu. Okay. Ya, Coach Itut apa kabar? Coach Itut. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nah, ketemu waktu pas Piala Pertiwi 2022 ya. Ya, Oke, soalnya pas di Bandung ya. kan iya, U15 kemarin saya nggak ketemu sama Coach Itut nih. Tapi saya ada di sana, cuman 2 hari, selebih hari terakhir kita main kita pulang. Oh gitu. Saya pulang. Oke, ya. Sayang banget ya, Bu. Oke, Coach. Mau nanya-nanya sedikit nih, Coach. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari pelatih buat Coach Itut. Ya, terima Semoga kasih. makin apa semangatnya bertambah untuk mencari bibit-bibit sepak bola wanita. Oke, Coach, mau nanya ini, Coach, sebagai pelatih tim sepak bola wanita nih, ada nggak sih tantangan Coach itu sendiri nih dalam melatih wanita? Tantangannya banyak Mbak. Pertama dari diri sendiri. Apakah saya mampu? Apakah saya mampu menjadi pelatih, menjadi teladan bagi anak-anak? Terus kemudian yang kedua dari orang lain. Apa mereka percaya dengan kemampuan saya? Yang ketiga dari atletnya sendiri, ya, dari atlet itu sendiri. Mereka merasa nyaman enggak dilatih oleh seorang pelatih perempuan. Ya. Dan juga melihat mood anak-anak sendiri juga. Kalau Karena perempuan itu Mbak. ya, apalagi kalau lagi menstruasi ya, jadi agak Ya, beda pasti. iya. Emosinya terkadang meluap-luap ya. Kita harus bisa melihat kondisi mereka seperti apa saat ini begitu. Kita benar-benar harus ngerti perasaan mereka. Oke, itu dari Coach Itut. Ini udah gabung juga bersama kita Coach Nabila. Halo, Coach. Halo Kak. Halo, apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik. Halo Selamat Coach hari Itut. pelatih. Halo. Siap. Sampai ketemu lagi. Terakhir ketemu di Palangkaraya ya. G. Bener. Pelatih ya, Coach Nabila. Oh ya, terima kasih. Selamat hari pelatih juga buat pelatih-pelatih di seluruh Indonesia, termasuk Coach Itut.
Kalau Ya, pelatih. Oke, Coach Nabila, tadi aku udah nanya ke Coach itu nih terkait tantangan di sepak bola di wanita. Kalau Coach Nabila sendiri ini tantangannya seperti apa nih? Kalau saya pribadi mungkin beda ya sama Coach Itut. Jadi kalau saya karena saya langsung terjun ke pemain-pemain yang usianya sama, awal challenge-nya di situ. Jadi kayak dari sama-sama pemain terus tiba-tiba berdiri di depan mereka. Jadi kayak tantangannya lebih kayak gimana memposisikan diri aja sih. Pas di lapangan sama pas di luar lapangan kayak gitu. Oke, berarti tantangannya gimana membangun image seorang pelatih padahal usianya sebaya gitu ya? Ya benar. Oke. Kasusnya gitu. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya aku mau nanya dari di daerah masing-masing dan Malang nih. Buat antusias sepak bola wanitanya sendiri itu seperti apa sih masyarakat sekitar Sleman dan Malang ini? Boleh dari Coach itu dulu? oke, terima kasih. Untuk antusias di Kabupaten Sleman, alhamdulillah mulai saat ini banyak anak-anak ya usia SD mau bergabung di Putri Mataram. Yeah. Apa namanya? Banyak juga SSB yang di situ ada 1-2 atletnya wanita. Kemudian mereka juga bergabung di Putri Mataram. Alhamdulillah kita agak dipermudah dengan adanya mereka bergabung ke kita. Itu Mbak. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang yang ingin bermain sepak bola. Oke, alhamdulillah. Kalau dari Coach Nabila nih di Malang seperti apa nih suasananya nih? Kalau di Malang, bandingkan sama zaman saya dulu ya. Kalau zaman saya dulu kayak masih 1-2 aja sih yang kelihatan tertarik gitu, masih ngikut-ngikut temannya. Tapi kalau tahun ini apa ya? Kan beberapa kali Arema buka ini apa rekrutmen gitu. Antusiasnya mesti banyak yang ngikut-ngikut tuh. Jadi dari usia yang seniornya juga banyak-banyak yang tanya, dari usia U23 juga banyak yang tanya. Terakhir kemarin kami buka seleksi itu usia 2009-2010 itu banyak yang ikut. Itu kadang juga ada yang di atas di bawah di atas 2010, 2011 ke atas itu juga ada yang tertarik gitu buat ikut. Masih kecil-kecil udah pada berani buat nunjukin kualitasnya gitu. Oke, berarti udah banyak ya dari mulai mungkin dari usia grassroots udah banyak yang tertarik wanita ya. Oke, benar. Pertanyaan selanjutnya nih, ini harusnya aku tanyain di awal nih. Kenapa sih Coach Itut dan Coach Nabilah nih tertarik banget di sepak bola? Ada nggak satu alasan yang bikin kalian nih jatuh cinta banget sama sepak bola? Mulai dari Coach Nabilah sekarang gantian. Halo, Coach Nabila. Dari saya dulu nih. Iya, boleh. Kalau saya pribadi, karena saya udah main sepak bola dari kecil. Ya, biasa main sama-sama cowok, tetangga. Kalau sampai sekarang, di usia yang saya sekarang ini, mungkin karena apa ya, bukan pengen sih sebenarnya. Awalnya tuh bukan pengen jadi pelatih, tapi situasinya ngarahin ke situ. Susah jelasinnya, pokoknya ngarahin ke situ. Tapi gimana ya, hidup kan kudu jalan terus, jadi gimana caranya kita ngadepin, gimana cara kita mencintai jalan itu gitu loh. Jadi gimana cara kita belajar aja buat mendalami peran tersebut. Itu aja sih. Oke, kalau dari Coach itu gimana nih, Coach? Apa sih hal yang bikin Coach itu jatuh cinta sama sepak bola wanita nih, Coach? Oh ya, awalnya saya suka dengan sepak bola itu karena melihat tetangga saya pada berlatih gitu ya. Kok sepak bola kok asik sekali. Akhirnya di SMP itu ada kelas meeting gitu. Ada kelas meeting, kemudian saya nyoba mengikuti masuk di tim Putri Mataram.
Nah, mengapa saya kok setelah menjadi pemain kemudian merasa kok saya kayak udah usia sudah nggak mungkin ini aku untuk menunjukkan prestasi aku lagi. Aku harus ngapain ini? Wah, aku merasa terpanggil nih untuk Putri Mataram. Karena waktu itu Putri Mataram dilatih oleh pelatih-pelatih dari UNY, kebetulan mahasiswa UNY semester akhir. Akhirnya mereka lulus kan? Mereka lulus kembali ke ada Coach Eko Wardoyo di Lombok, kemudian ikut yang di Ciamis itu. Mereka pulang terus akhirnya oleh mantan pelatih saya yang ketua Putri Mataram itu minta saya untuk menjadi pelatih. Padahal waktu itu saya masih main. Nah, kemudian saya juga ingin berbagi ilmu yang saya miliki kepada adik-adik saya atau adik tingkat leteng saya gitu. Kemudian saya juga berharap kenapa saya masih tetap ingin menjadi seorang pelatih karena saya ingin Putri Mataram, terutama Putri Mataram di Sleman itu tetap ada dan bisa menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Seperti itu, Mbak. Oke, bagus banget nih alasan untuk mencintai sepak bola wanitanya. Oh ya, teman-teman, kalau nggak salah nih ya, nanti koreksi ya Coach Situt ya, Putri Mataram ini klub tertua sepak bola wanita di Indonesia ya, benar nggak? Ya, begini, sebenarnya kalau tertua bukan, tetapi ya bukan, masih ada Buana Putri. Cuman mungkin yang kami ini adalah klub yang masih aktif berlatih. Kami berdiri tahun 1971, 17 Juli 1971. Jadi sudah 52 tahun ada, sehingga kami wah eman-eman ini kalau nggak diteruskan gitu. Iya, udah hampir setengah abad ya berdirinya ini. Lebih. Dan masih 50 lagi. Oh, tadi ada pertanyaan juga nih dari penonton live sini dari Widya Alberga. Apakah ada menu latihan khusus nggak sih Coach untuk menjaga kebugaran pemain sepak bola wanita? Boleh dari Coach itu ada nggak latihan khusus? Mungkin lebih ke untuk menjaga fisik kali ya, fisik pemain. Oh ya, kalau latihan khusus sebenarnya tidak ada, sama saja seperti laki-laki lain pada umumnya. Cuman kalau anak-anak baru mendapatkan menstruasi itu kita terkadang memberi keleluasaan mereka, gerakan-gerakan yang kira-kira tidak mengenakan boleh mereka tinggalkan, hanya seperti itu. Oke. Membebaskan karena pemainnya ini sedang menstruasi ya? Ya. Oke, kalau dari Coach Nabila nih ada nggak menu latihan khusus nih untuk menjaga kebugaran pemain? Setuju sama Coach Situt sih, nggak ada yang khusus buat menjaga kebugaran, cuman kembali ke atlet-atletnya sendiri. Jadi kalau misalkan mungkin kita atlet latihan kan pas waktu TC aja sih selama ini, nggak yang tiap hari latihan kayak gitu, nggak. Mungkin 1 kali TC sebulan 2 bulan kayak gitu. Di luar itu gimana cara pemain tersebut untuk menjaga, misalkan kayak tiap pagi jogging atau nambah-nambah sprint pendek atau apapun itu. Jadi kembali ke TC, si pemain udah siap dengan materi-materi yang udah masuk ke tim, bukan individual lagi kayak gitu. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan dari Widya Alberga. Oh, ini nanyanya 2 kali. Pertanyaan keduanya nih Coach, sebentar. Dari Widya Alberga juga, yaitu ada nggak tips and trick kalau menemukan pemain yang sedang mood swing tapi harus tetap bertanding? Dari Coach Nabila dulu boleh nggak? Mood swing. Kalau saya dulu pernah sih nemu ya. Terus ditanya dulu 4 mata, nggak yang langsung nunjuk-nunjuk aja. Jadi kayak sebelum pertandingan kan udah kelihatan moodnya kayak gimana. Tanyain tuh anaknya kayak kenapa, ada apa, gimana situasinya. Jadi kita diskusi sih, bukan yang ngejudge suruh main, kudu kayak kamu tuh pemain gini bla 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 dan sebagainya. Jadi judgement yang mengharuskan pemain untuk bekerja keras di lapangan tuh nggak terlalu nggak terlalu harus
dilakukan gitu loh. Jadi nanya gimana situasi dia hari itu, terus ada apa di belakang itu, kayak gitu. Kalau dia mau jawab, terus mulai terbuka, nanti kita tanya, gimana nih kalau kamu jadi line up? Gimana nih kalau kamu jadi substitution nanti di menit di menit berapa kayak gitu dan sebagainya. Kalau dia udah mau terbuka dengan itu, ya udah kita ikutin lagi ke kemauan si pemain kayak gitu. Cuman kita nggak yang sepenuhnya naruh apa ya, kayak keputusan itu nggak sepenuhnya dari si pemain juga. Kita juga perlu nge-push, tapi nggak yang ngejudge kayak gitu. Itu aja sih. Oke, berarti nggak terlalu memaksakan pemain ya kalau misalnya Ya, pemain kalau tersebut swing. Diskusi dulu. Kayak gitu. kalau dari Cukup. coach seperti apa coach itu? Ya, hampir sama seperti coach ini ya. Kalau saya pendekatan personal ya, saya tanya dulu ada permasalahan apa. Setelah ya mereka mau curhat, kemudian wah ini pertandingan ini kita butuh menang nih. Padahal kamu dibutuhkan. Kira-kira kamu siap nggak? Itu. Seperti itu. Kalau kamu siap, oke, tampil semaksimal mungkin. Itu. Harus ada pendekatan personal dulu dengan mereka untuk apa ya bisa menyentuh hati mereka supaya semangatnya bisa terangkat kembali. Itu. Saja dari cara-cara pemain nih untuk teman-teman ASE, cara-cara seorang pelatih untuk tahu isi hati seorang pemainnya, dia siap atau enggak, yaitu dengan pendekatan personal terlebih dahulu. Oke, coach, untuk pertanyaan terakhir dari aku nih untuk kedua coach, ada nggak sih harapan untuk sepak bola wanita di Indonesia nih dari masing-masing coach? Boleh mungkin harapan untuk sepak bolanya sama untuk pelatih-pelatih wanita nih, dari coach itu dulu boleh deh. Oke, terima kasih. Harapan kami untuk pemain ya, untuk pemain dulu diperbanyak event-event atau turnamen-turnamen berjenjang ataupun turnamen-turnamen kelompok usia. Ya. Kemudian untuk kami coach, beri kami kepercayaan bahwa kami coach perempuan juga memiliki kemampuan. Itu saja dari saya. Kalau dari coach Nabila nih? Nambahin aja sama dari coach itu kan tadi kompetisi berjenjang tuh. Yeah. Dilihat juga udah mulai banyak nih, ASBW juga mulai nyenggarain dari grassroots dan tingkat berikutnya. Mungkin dari ini, nambahin usia seniornya. Kalau usia berjenjang udah ada, seniornya mau dikemanain? Yeah. Mereka mulai bingung sekarang, lihat kanan kiri, senior lagi banyak yang nganggur. Mungkin cuma tarkaman-tarkaman aja. Jadi setelah usia berjenjang, ada lagi di usia seniornya kayak gitu, usia profesional seperti itu. Terus untuk pelatih setuju sama kayak coach itu, terus mungkin apa ya, bisa dikasih apa ya, kayak sponsor lah ya buat naikin lisensi kali. Buat kami belajar sih, buat kami belajar. Lebih ke tolong fasilitasi pelatih-pelatih wanita tambah lisensi. Iya. Oke. Coach Nabila dan Coach itu, terima kasih atas waktunya. Pokoknya sukses terus buat pelatih-pelatih wanita di Indonesia dan pelatih Putri Mataram Sleman dan juga Arema. Selamat Hari Pelatih juga. Terima kasih Coach Nabila. Saya pamit undur diri dan teman-teman ASB yang udah nonton, selamat siang. Bye. Selamat siang. Bye.